Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini ngomong-ngomong, Bapak Ibu semua sudah menyantap makan siang ya? Tapi rasanya kok kayak nggak ada suaranya nih. Boleh saya ulangi kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi nih habis libur lebaran, seperti itu biasanya lebih fresh dan lebih semangat lagi nih untuk menjalani aktivitas. Baik, senang sekali pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan dan dalam suasana yang belum jauh ya dari Ramadan, kita diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul dalam acara Halal Bihalal Bank BTN Kantor Wilayah 6 bersama dengan mitra pengembang BTN. Boleh tepuk tangan untuk kita semua? Baik, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu tamu undangan yang sudah hadir pada siang hari ini. Yang pertama kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Edward Alimin Syarif selaku Kepala BTN Kantor Wilayah 6. Selamat datang juga kepada yang kami hormati seluruh jajaran manajemen BTN Kantor Wilayah 6, seluruh unit head monoline dan juga manajer CBC, serta seluruh kepala cabang BTN konvensional dan syariah Wilayah 6, baik yang hadir secara langsung di ballroom Gumaya ini ataupun yang hadir secara online melalui Zoom meeting. Dan telah hadir juga rekan-rekan dari Asosiasi Pengembang. Di sini ada DPD REI Semarang dengan Bapak Suhartono beserta tim. Selamat datang Bapak. Kemudian dari Komisariat REI Semarang, Bapak Ahmad Arifin atau yang mewakili. Selamat datang. Kemudian dari Apernas dengan Bapak Eko Purwanto beserta dengan tim, selamat datang. Dari DPD Apersi, Bapak Bayu Ramajati beserta dengan tim. Dari DPD Himpera, Bapak Sugiatno beserta dengan tim. Dan tentunya saya menyapa juga rekan-rekan mitra pengembang yang hadir melalui Zoom meeting. Apa kabar semuanya? Semoga meskipun kita terbagi dua ya, ada yang secara langsung bertemu di sini ataupun harus melalui online, namun semoga ini tidak mengurangi rasa kebersamaan kita. Dan kami informasikan bahwa acara ini tetap diselenggarakan dengan memperhatikan protokol kesehatan untuk meminimalisir penyebaran dari virus COVID-19. Jadi tadi Bapak Ibu yang sudah hadir di sini dipastikan aman ya Bapak Ibu ya, karena sudah mendapatkan swab antigen dan tentunya hasilnya semua negatif karena bisa masuk semua di sini. Kemudian kami mengingatkan untuk tetap menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer ataupun mencuci tangan dan menjaga jarak. Meskipun fisik kita boleh berjarak, tapi hati jangan berjarak ya Bapak Ibu ya. Hati tetap dengan Bank BTN ya. Oke baik, agar acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar, kita akan membuka dalam doa yang akan dipimpin oleh Bapak Imam. Kepada Bapak Imam kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah sejenak kita bermunajah, berdoa, memohon kebaikan untuk kita semua. Izinkan saya untuk memimpin doa di siang hari ini. Doa akan saya bawakan dengan cara Islam, untuk yang non-muslim silahkan menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda dzakirin, hamda syakirin,
حمدا نعيم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, segala puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Sampai detik ini ya Allah, Engkau masih berikan kepada kami kehidupan, kesehatan dan keselamatan untuk dapat menikmati karunia-Mu yang tiada terhingga. Ya Allah, ya Tuhan kami, di siang hari ini, di tempat yang indah ini, telah Engkau pertemukan kami dengan orang-orang yang telah dan tengah membesarkan Bank BTN, khususnya di kantor wilayah 6, dalam acara Halal Bihalal kantor cabang bersama mitra pengembang. Semoga pertemuan ini menjadi amal silaturahmi kami yang Engkau catat sebagai amal kebaikan yang akan memberikan keberkahan bagi semua yang hadir, baik langsung maupun tidak langsung melalui media Zoom. Ya Allah, Ya Razak, Ya Fatah, kami sadar sepenuhnya bahwa kami tidak akan tumbuh dan besar tanpa andil dari orang-orang baik, orang-orang yang mempunyai jiwa besar untuk saling memberi dan berkembang bersama membangun masyarakat Indonesia, khususnya dalam penyediaan perumahan yang layak dan siap huni. Ya Allah, berikanlah kepada mitra-mitra kami kesuksesan dan kemuliaan atas segala usaha dan perannya dalam mewujudkan impian masyarakat untuk memiliki hunian yang diidamkan. Ya Allah, Ya Rabb, jadikanlah cara ini sebagai momentum yang baik bagi Bank BTN dan mitra pengembang untuk berkolaborasi dan terus bersinergi membangun Ibu Pertiwi untuk selalu memberi dan melayani masyarakat secara luas dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan siap huni. Allahumma ya Azizu ya Ghaffar, duhai Zat yang Maha Perkasa dan Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, dosa-dosa ibu bapak kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pendahulu kami, dan dosa-dosa orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami. Bimbinglah kami selalu di jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya bersama-sama kita akan menyaksikan video sambutan dari Direktur Consumer and Commercial Lending, Bapak Herwandi Gafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak dan Ibu Mitra Pengembang Perumahan Bersubsidi Bank BTN, yang terhormat seluruh pejabat dan staf divisi, kantor wilayah, serta kantor cabang Bank BTN, serta para tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkah dan karunia-Nya, maka kita semua dapat berkumpul dalam acara halal bihalal hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu mitra pengembang yang kami hormati, dalam suasana kebahagiaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah kali ini, izinkan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Kami memohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan selama ini. Semoga apa yang kita lakukan saat ini dengan bersilaturahmi dan saling maaf-memaafkan dalam acara halal bihalal dapat membawa keberkahan dan kebaikan bagi kita semua. Bapak dan Ibu mitra pengembang yang kami hormati, seperti yang sudah kita ketahui saat ini, bangsa Indonesia mengalami cobaan yang luar biasa akibat pandemi COVID-19 yang hampir meluluhlantahkan ekonomi secara nasional. Seluruh sektor industri hampir secara umum mengalami kontraksi akibat pandemi tersebut. Namun di tahun 2021 ini, kita berharap pandemi akan segera dapat diatasi seiring dengan program vaksinasi nasional yang sudah dilakukan oleh pemerintah.
tahun 2021 diharapkan dapat menjadi momentum untuk semua sektor industri bangkit. Bank BTN juga optimis bisnis perseroan akan tumbuh positif. Bank BTN bersyukur pada masa pandemi tahun lalu masih mencatatkan kinerja yang positif. Hal ini adalah karena fokus bisnis perusahaan di bidang pembiayaan perumahan yang masih tetap bertumbuh walaupun di masa pandemi. Ini juga berkat dukungan seluruh stakeholder dan mitra kerja yang sangat loyal kepada Bank BTN, termasuk Bapak dan Ibu mitra pengembang. Tentunya tidak lupa Bank BTN mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu mitra pengembang atas kerjasama yang telah terjalin selama ini untuk selalu mendukung Bank BTN dalam menyalurkan KPR bersubsidi. Karena dukungan Bapak dan Ibu mitra pengembang, realisasi KPR bersubsidi sampai dengan bulan April tahun 2021 adalah sebesar 43.390 unit atau sebesar 6,2 triliun rupiah. Bapak dan Ibu mitra pengembang yang kami hormati, dalam rangka meningkatkan realisasi KPR bersubsidi, Bank BTN terus menginisiasi kerjasama dengan instansi-instansi maupun asosiasi-asosiasi yang ada. Yang terbaru, kami telah menandatangani nota kesepahaman maupun perjanjian kerjasama dengan PT PLN, Indomaret, TWPAD, Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia atau ABADI, dan Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia atau Abu Japi. Kami harap dengan adanya kerjasama tersebut dapat mendukung kinerja Bank BTN, tentunya didukung oleh Bapak dan Ibu mitra pengembang. Bersama-sama kita bersinergi untuk menghabiskan kuota yang telah diberikan pemerintah. Seperti yang kita ketahui bahwa Bank BTN mendapatkan kuota KPR Sejahtera FLPP sebanyak 81.000 unit, kemudian KPR BP2BT sebanyak 10.000 unit, dan yang terkini adalah KPR Tapera BTN sebanyak 11.000 unit. Bank BTN telah diberikan kepercayaan dalam hal pembiayaan perumahan bagi ASN melalui KPR Tapera BTN. Penandatanganan kerjasama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan atau BP Tapera akan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2021, dan kami berharap Bapak dan Ibu mitra pengembang nantinya juga secara aktif berpartisipasi untuk mendukung pembiayaan perumahan bagi 4 juta ASN di seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu mitra pengembang yang kami hormati, melalui acara Halal Bihalal hari ini, selain untuk silaturahmi, kami juga akan menyampaikan secara lebih detail mengenai updating kebijakan-kebijakan maupun program-program yang ada di Bank BTN. Harapan kami setelah pelaksanaan acara hari ini dapat semakin meningkatkan kerjasama antara Bank BTN dan mitra pengembang dalam menyukseskan program-program pemerintah. Harapan Bank BTN kepada mitra pengembang: pertama, menghabiskan kuota yang telah diberikan oleh pemerintah, tentunya tidak lepas dari kolaborasi antara Bank BTN dengan Bapak Ibu semua. Kedua, meningkatkan kualitas bangunan dan PSU rumah yang dibangun agar nyaman dan layak huni. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Menteri PUPR pada tanggal 18 Mei 2021 pada saat pencanangan rumah subsidi yang berkualitas dan sekaligus pencanangan ataupun pembukaan pelatihan 3.000 manajemen konstruksi atau tenaga manajemen konstruksi dan pengawas di seluruh Indonesia. Yang ketiga adalah melengkapi persyaratan legalitas proyek pada saat pengajuan sehingga mempercepat proses kerjasama dan pengajuan KPR. Berikutnya, kami berharap kepada para pengembang dan para mitra Bank BTN tumbuh dan berkembang bersama dengan menggunakan produk-produk Bank BTN dalam hal transaksi maupun investasi. Sekian kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya bersama kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala BTN Kantor Wilayah 6
Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Edward Alimin Syarif kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat tentunya ketua-ketua asosiasi pengembang di wilayah Jawa Tengah dan DIY yang ada di onsite dan juga ada yang offline. Bapak Ketua RE DPD Jateng Pak Suhartono dan jajaran tentunya yang hadir di onsite. Pak Sugi selaku Ketua Himpera DPD Himpera Jateng DIY juga ya Pak. Oh Jateng ya Pak. Lalu Pak Eko ya dari Apernas. Saya moga-moga juga di sini hadir Ketua DPD Apersi Pak Bayu. Alhamdulillah kita lengkap. Moga-moga Pak Ilham juga hadir selaku Ketua DPD RE Jogja. Yang berbahagia tentunya semua mitra pengembang yang hadir di online. Sahabat saya di sini ada Pak Bambang selaku Deputi Bisnis, lalu Pak Doni selaku Kepala Cabang Semarang, Pak Kurnia selaku Kepala Cabang Syariah, mohon maaf Ustadz. Dan di sini juga hadir Kepala Unit Head baru kami, Pak Bambang Widya dari CBC, kayaknya berdiri Pak biar kelihatan. Dari CBC, ya. Di sini juga hadir ada Ibu Cucu Head RLPC. Untuk yang konsumer hadir juga dan semua undangan yang ada di online dan juga onsite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih kepada semua mitra yang hadir baik di Gumaya Hotel ini dan juga yang online. Tadi data terakhir sekitar berapa yang hadir secara online? 134. Saya bersyukur karena ini adalah kesempatan baik bagi kita karena kesempatan diberikan umur, kesempatan diberikan saling memaafkan, kesempatan menjalankan ibadah Ramadan. Ini merupakan hal yang paling mahal karena tahun besok kita belum tentu bisa melakukannya lagi. Oleh karena itu saya bersyukur sekali bisa bertatap muka walaupun umur saya di sini baru 4 bulan. Kurang lahir di Jawa Tengah dan Jogja, tapi moga-moga di usia ini saya tidak membuat banyak dosa kepada teman-teman semua sebagai mitra saya. Oleh karena itu pada kesempatan ini atas nama manajemen BTN secara keseluruhan, tentunya juga manajemen Kanwil dan seluruh manajemen kami yang ada di cabang 8 Konven 4 Syariah. Jadi sengaja yang online juga di situ hadir semua kepala cabang kami Pak. Nanti kami sampaikan semuanya, mereka harus meminta maaf juga. Karena yang paling bagus itu meminta dan memohon maaf daripada kita merasa lebih besar. Sekali lagi pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga kita bisa bertemu dengan hari raya yang akan datang. Tentunya dengan fitrah yang kita pelihara hari ini sampai dengan tahun 1443 Hijriah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya Bapak Ibu kita akan menyaksikan video ucapan halal bihalal secara virtual dari masing-masing kepala cabang yang ada di kantor wilayah 6 ini. Selamat Hari Lebaran, minal aidin wal faizin.
ada kalanya hilaf tak disengaja. Hari kemenangan telah tiba, keikhlasan mengajari hati untuk saling memaafkan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Meski wajah tak dapat bersua, tangan tak dapat saling menjabat, semoga pesan ini mampu menjadi jembatan maaf di hari kemenangan ini. Kami BPM Mersu mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Buat kamu yang masih di rumah, terima kasih untuk tetap bertahan walau terus dilanda bosan. Buat kamu berjuang garda terdepan, terima kasih untuk segala pengorbanan yang diberikan. Semoga kita bisa melewati semua ini dengan ikhlas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ingin mendidik kita semua sampai pandemi ini tuntas. Lebaran telah tiba, tapi corona menghalangi kita. Mari kita berdoa wabah segera sirna, agar kita bisa kembali bersua berbagi cerita. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Jaga jarak, social distancing, gara-gara COVID-19. Tak bisa mudik, janganlah pusing. Yang penting, mohon maaf lahir dan batin. Jalan-jalan di Danau Toba sambil memancing seekor ikan. Lebaran telah tiba, mari kita saling memaafkan. Ngaturakan suka kiai nyuwun pangapunten sedaya hormatan minal aidin wal faizin. Kali ini terasa berbeda, seperti ada yang nampak. Momen teristimewa yang kita nantikan dari setahun yang lalu, untuk menuai rindu pada kedamaian jiwa dan berkumpul bersama keluarga. Kita sama-sama mensucikan hati, diri dan jiwa. Kita padukan keikhlasan, saling memaafkan, memadukan langkah pasti di hari tangan tidak bisa berjabat atau ucapan tidak bisa terdengar karena jarak dan waktu memisahkan, dan juga tak bisa pulang dan masih terolok di Pulau Susa. Meski begitu, mohon izinkan kami ucapkan maaf dari hati yang terdalam. Karyawan Bank BTN Kantor Cabang Kudus mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Bank BTN yang saya cintai, tak terasa bulan suci Ramadan telah meninggalkan kita di tahun ini. Seperti hanya kita ketahui bersama, suasana Ramadan tahun ini masih berada dalam masa pandemi seperti tahun sebelumnya. Pada akhirnya kita telah melewati bersama-sama dengan semangat dan saling menjaga diri.
Pada momentum Hari Raya Idul Fitri tahun ini, mari kita bersama-sama untuk tetap menahan diri, untuk menjaga kondisi dan saling peduli terhadap sesama, sehingga bangsa ini segera terbebas dari pandemi. Dengan terus merajut silaturahmi di tengah keterbatasan saat ini, semoga kita menjadi insan yang sempurna dan bermanfaat. Saya mewakili keluarga besar Bank BTN Kantor Cabang Syariah Solo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Buah kedondong, buah kenari, maafin dong selama bulan Fitri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beserta segenap jajaran karyawan Bank BTN Syariah Tegal mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbalallahu ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Burung duri, burung dara, terbang tinggi di atas awan. Selamat Idul Fitri wahai saudara, semoga iman dapat kita tingkatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Jawa Tengah. Asik. Singgahlah sejenak di Kota Magelang. Mantap. Selamat Hari Lebaran. Semoga berkah bagi kita semua. Amin. Kami segenap keluarga besar Bank BTN Kantor Cabang Magelang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Baik Bapak Ibu, demikianlah video virtual Halal Bihalal dari seluruh cabang yang ada di wilayah 6. Ngomong-ngomong ini semua kepala cabang jadi mahir berpantun ya. Seperti yang telah disampaikan oleh Pak Edward tadi bahwa di Semarang kini telah hadir sebuah unit baru dalam rangka untuk meningkatkan realisasi terutama untuk kredit komersial, yaitu ada unit CBC atau Commercial Banking Center. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Nindyanto Bambang Prasetyo untuk dapat lebih memperkenalkan lagi CBC kepada seluruh mitra pengembang. Kepada Bapak Nindyanto Bambang kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Suhartono, Ketua DPD RI Jateng, Bapak beserta jajaran pengurus, Bapak Ahmad Arifin selaku Komisariat RI Semarang, Bapak Sugiyatno, Ketua Impera beserta jajaran pengurus, Ketua Pernas Bapak Iko Purwantos dan jajaran pengurus, dan yang terakhir Ketua Persi Bapak Bayu Ramajati dan beserta jajaran pengurus. Mohon izin Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Nindyanto Bambang. Mulai tanggal 15 April tahun ini, jadi bulan lalu itu resmi kita berdiri CBC unit, jadi unit baru di Kanwil 6. Nah, CBC ini
bertujuan, singkatannya sebenarnya panjangan dari Commercial Banking Center Bapak Ibu. Nah, jadi tujuannya itu untuk efisiensi proses kredit komersial. Nah, selama ini kalau Bapak Ibu berhubungan dengan kantor cabangnya untuk kredit di sampai dengan 25 miliar ya. Nah, proses kredit mulai dari 5 miliar sampai dengan 100 miliar itu prosesnya ada di CBC nanti Bapak Ibu. Jadi proses di kami, persetujuan juga ada di kami sampai dengan 25 miliar. Nah, nanti selanjutnya berjenjang sampai dengan dari ke Kanwil terus kemudian ke kantor pusat secara berjenjang. Tapi prosesnya hanya cukup di CBC saja, jadi tidak perlu di Kanwil diproses lagi, di kantor pusat nanti diproses lagi, jadi cukup di CBC saja. Jadi tujuannya untuk mengefisiensi proses kredit itu Bapak Ibu. Jadi untuk mendekatkan layanan. Jadi nanti semuanya diproses di CBC mulai kredit dari 5 miliar sampai dengan 100 miliar. Nah, tentu saja karena prosesnya lebih simpel ya Bapak Ibu, lebih sederhana, tentu saja kita juga mensyaratkan persyaratan juga harus lengkap di depan Bapak Ibu selama dalam pengajuan, walaupun persyaratan tidak berubah, tetap seperti yang ada selama ini. Jadi prosesnya tetap tapi persyaratannya mohon dapat dilengkapi terlebih dahulu di depan. Walaupun nanti juga ada 3 tahapan, dimungkinkan 3 tahapan untuk pengumpulan dokumen. Jadi bisa Bapak Ibu kalau misalnya untuk kita survei dulu lokasinya cocok apa enggak, nah itu silakan nanti kita kasih rekomendasinya, gitu ya. Jadi baru setelah itu melengkapi dokumen yang diperlukan untuk analisa. Sampai dengan nanti tahap ketiga ketika SP3K apa saja yang harus dilengkapi. Mohon maaf SP2K. Itu apa saja persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi bertahap bisa dilakukan. Nah, itu nanti dari CBC ya Pak ya untuk prosesnya. Mudah-mudahan sih kita bisa lebih dekat dengan pengembang ya. Jadi prosesnya bisa lebih cepat. Pelayanan juga bakalan lebih cepat. Nah, mungkin saya perkenalkan ya Bapak Ibu, anggota dari tim kami, ada Pak Heru Kristianto, silakan berdiri. Ini orang baru tapi stok lama Pak di Semarang. Ini risk head Pak, jadi pairing keputusan saya sama Pak Heru, jadi keputusan harus kolegial sama Pak Heru, jadi harus bulat. Tidak boleh lonjong, tidak boleh kotak, gitu Pak. Jadi harus bulat sama Pak Heru. Jadi harus saya sepakat sama Pak Heru, baru itu bisa jadi keputusan. Terus kemudian ada manajernya, manajer CBC Pak Tri Endarto. Silakan berdiri Pak Tri Endarto. Terus kemudian risk manajernya ada Pak Dedi Christian. Silakan berdiri Pak Dedi. Nah, ini anggota kami Pak. Jadi nanti silakan kita saling kontak-kontak Pak ya. Jadi ada beberapa memang kemarin saya sempat curi start ke beberapa pengembang. Mudah-mudahan sih secepatnya kita bisa yang kelolaan kita saya bisa lihat semuanya dalam waktu dekat ini. Dan kita juga ada rencana juga untuk melakukan silaturahmi tersendiri nanti. Developer catering ya Pak, buat teman-teman anggota RE maupun anggota asosiasi yang lain, sekalian nanti kita memperkenalkan prosesnya seperti apa dalam waktu dekat gitu. Jadi nanti kita ada jadwal tersendiri Pak. Nah, kemudian itu mungkin dari CBC Pak secara singkat perkenalan dari kami. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan mumpung masih suasana Lebaran, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Itu mungkin dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah ini kita akan bersama-sama mendengarkan presentasi program KPR subsidi, namun kami umumkan terlebih dahulu bahwa setelah presentasi ini nanti kita akan mengadakan sharing session, di mana ada 2 sesi. Untuk sesi kedua nanti akan diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang mengikuti secara online, nanti dapat mencantumkan pertanyaan melalui kolom chat. Jadi mungkin dari sekarang bisa dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang ingin ditanyakan, kemudian di chat di kolom chat nanti akan dipilih oleh panitia 3 pertanyaan untuk didiskusikan bersama-sama. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan presentasi program KPR subsidi yang akan disampaikan oleh Bapak Doni Dwiantoro. Kepada Bapak Doni Dwiantoro kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu sekalian. Pak Kanwil, izin saya nggak di atas ya Pak ya, biar sambil jalan-jalan kenal dengan teman-teman semua. Ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, baik yang online maupun yang outside. Pada kesempatan siang hari ini, saya ingin melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh direktur kita tadi, yaitu Pak Hirwandi. Inisiatif-inisiatif yang sudah kami lakukan, baik di tatanan kantor pusat maupun yang ada di kantor cabang. Tentunya ini menjadi critical point dan juga hal yang perlu sama-sama dipahami oleh Bapak dan Ibu sebagai mitra kita pengembang yang ada di Semarang atau Jateng DIY. Baik, kita buka slide yang pertama, yaitu tentang keberhasilan kami dalam banyaknya saat ini credit approval yang sudah kita laksanakan. Jadi tentunya ke depan ini tidak hanya 86,9%, ini akan terus kita tingkatkan tingkat approvalnya sampai lebih tinggi lagi. Tetapi saya minta tepuk tangan ini buat kita semua, karena ini juga merupakan bagian daripada upaya daripada pengembang semua. Jadi kelengkapan berkasnya juga saat ini sudah lebih rapi, lebih lengkap. Ya, data-data pendukungnya yang lain juga ini akan lebih mempermudah bagi teman-teman kita dari analis, sehingga membacanya itu jadi lebih jelas. Siapa customer KPR yang akan mengajukan untuk perumahan. Ini kemudian yang selanjutnya kita juga komitmen daripada Bank BTN. Nah, ini kita Bank BTN sudah banyak melakukan kerjasama kemitraan. Baik, di slide nanti coba dilanjutkan. Ya, ini yang baru terakhir sekali, yang paling update. Tidak hanya ada 4, tetapi sebenarnya tadi disebutkan sama Pak Hirwandi masih ada 1 lagi. Ya, dengan Indomaret, inisiasi yang dilakukan di level BTN pusat dengan pusatnya Indomaret. Jadi semua pegawai karyawan yang ikut menjadi pegawai Indomaret ini sudah ada kerjasamanya. Jadi potensinya ada 150.000 karyawan. Ini seluruh Indonesia. Jadi saya yakin dan percaya ini akan terserap juga di DIY Jateng, ya, Jateng DIY untuk bisa menggarap ini semua market yang cukup besar. Kemudian yang kedua adalah TWP-AD. Ini tanda tangan direktur kita dengan Kasat, sudah ada turun untuk perjanjian kerjasamanya, sehingga potensi semua yang ada di Korem Kodim, ya, sampai dengan satuan-satuan khususnya, ini bisa kita lakukan kerjasamanya untuk memperoleh fasilitas dari Bank BTN. Kemudian yang menarik ini Abadi. Apa sih itu Abadi? Jadi ini suatu asosiasi bisnis alih daya yang sudah bermitra dengan Bank BTN. Jadi kalau Bapak lihat itu pekerja-pekerja yang seperti outsourcing kemitraannya, tapi dia yang ikut dari asosiasi ini bisa dapat diberikan fasilitas untuk KPR-nya. Nah, ini inisiatif-inisiatif yang terus kita tingkatkan ke depan. Dan yang terakhir yaitu untuk
Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, untuk security ya, kalau saya bicaranya, outsourcing security yang ikut afiliasi dengan asosiasi ini, itu sudah bisa diberikan manfaat untuk KPR subsidi. Ya, dari 4 tersebut, ini kami yakin potensi yang ada di seluruh Indonesia cukup banyak. Nah, ini yang harus kita serap semua, yang ada di Semarang, dan juga DIY Jateng DIY. Selanjutnya kebijakan tahun 2021. Tentunya ini juga Bapak dan Ibu kalau lihat untuk fasilitas subsidi khususnya yang mendapat dukungan atau yang memiliki fasilitas KYG, yang pertama yaitu untuk jaringan listrik PLN ya. Ini juga sudah ada relaksasi untuk yang masih dalam proses pemasangan. Ini ada kalau tidak salah yang untuk FLPP harus 50 rumah, betul ya? Jumlahnya ya. Nah ini kalau kita sudah melakukan pembayaran untuk pemesanan tersebut, ini juga sudah bisa dilakukan prosesnya. Kemudian yang kedua adalah jalan lingkungan. Prosesnya sudah mulai dilakukan pemadatan. Tidak harus 100%, tetapi sudah mulai perkerasan pemadatan, ini juga sudah bisa dilakukan untuk prosesnya. Kemudian 3, sertifikat induk pastilah. Nah, sertifikat induk ini dalam pelaksanaannya, bagaimana peringkatannya dengan kita? Ini kita bisa berikan fasilitas relaksasi untuk PPJB. Jadi untuk sementara karena induknya dalam proses untuk pemecahan, ini kita bisa lakukan dengan skema PPJB. Dan yang keempat adalah demikian juga untuk yang IMB. Kalau ada peraturan daerah yang menyangkut dengan IMB, kalau ada bukti pembayaran untuk proses IMB ini bisa dilakukan. Jadi 4 inilah yang bisa kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Tentunya ini juga sangat membantu untuk proses pencairan KPR kepada masyarakat, sehingga percepatan proses ini tentunya Bank BTN sudah melakukan penyesuaian untuk relaksasinya. Selanjutnya, ya, nah ini ada satu lagi skema yang menarik, yaitu pegawai kontrak. Nggak harus ngontrak lagi. Ini terjemahannya bagaimana nih? Ya, Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada institusi, saya ambil contoh yang ada di sini, rumah sakit, ya. Ada satu rumah sakit, dia punya pegawai kontrak. Ya, terjemahannya pegawai kontrak. Ini Pak, ini lebih cocok tentunya. Salah satunya yaitu persyaratannya dia minimal kerja udah lebih daripada 2 tahun. Yaitu bisa kita berikan fasilitas. Kemudian pegawai kontrak yang ada di ASN TNI Polri, itu ada. Dia itu continue kontrak yang kontraknya selalu diperpanjang terus. Di rumah sakit itu seperti hanya nakes Pak ya. Cari nakes sekarang sulit sekali Pak. Jadi nakes itu kontraknya nggak cuma sekali, dikontrak 2 tahun, perpanjang lagi terus. Jadi termasuk juga hampir sama dengan pegawai tetap juga. Tapi dia sifatnya kontrak. Nah ini fasilitas ini boleh diperoleh pegawai BUMN, BUMD dan juga perusahaan swasta. Yang dia modelnya hampir sama seperti yang saya sampaikan tadi. Dia kontrak terus selama 2 tahun dan terus diperpanjang. Oke, selanjutnya wira swasta tetap juga bisa diakatkan. Ini sebagai ilustrasi bahwa kita terus mendorong untuk penyaluran KPR subsidi sebagaimana yang sudah disampaikan tadi Pak Herwandi, ada untuk wira swasta pedagang, untuk usaha-usaha non formal, ya, ada juga untuk industri seperti bengkel dan juga untuk pemotongan rambut ini. Ini sebagai ilustrasi saja. Ini sebenarnya bisa memperoleh fasilitas untuk KPR subsidi. Selanjutnya, ya, ini sedikit ilustrasi saja. Kalau yang untuk FLPP saya pikir kita sudah lebih tahu, cuman ada skema BP2BT. Nanti kita diskusikan. Sebenarnya BP2BT ini bagi pengembang atau bagi masyarakat apa sih sebenarnya benefit dan cost-nya.
Jadi ada yang teman-teman mitra menyatakan bahwa pencairannya yang bertahap atau pencairannya yang selama lebih daripada 2 bulan ini sedikit mengganggu untuk cash flow-nya. Ini mungkin bisa saja ke depan kami akan lakukan proses percepatan untuk itu. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, BP2BT ini kan memang prefernya domainnya lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan daripada Kementerian PU ya. Jadi memang kontrolnya nggak ada di Bank BTN. Jadi tapi itu bagian daripada kami untuk kami lakukan proses percepatan lebih lanjut. Kemudian yang KPR BP Tapra. Ke depan disampaikan Pak Hirwandi tadi, direktur kami, kita sudah melakukan kerjasama dengan BP Tapra untuk target penyaluran kurang lebih sampai dengan 11.000 unit. Tapra ini suatu badan baru, pengganti daripada Bapertarum. Kalau Bapertarum dahulu lebih banyak diperuntukkan kepada ASN, tapi kalau Tapra ini tidak lagi untuk ASN. Swasta pun boleh. Katakanlah PT ABC, dia juga ingin memberikan fasilitas untuk Tapra dengan iuran-iuran rupiah tertentu, itu boleh diberikan fasilitas. Jadi Tapra ini skupnya tidak hanya ASN TNI Polri, tetapi kepada pihak swasta pun demikian. Next. Ya, ini tadi sudah disampaikan di awal untuk yang dana talangan BP2BT, kami juga menginisiasi bahwa BP2BT ini juga tetap terus kami tawarkan ya, karena banyak rupiah untuk uang mukanya, nilainya kurang lebih sampai dengan 40 juta, ini sangat membantu sebenarnya. Namun demikian tidak hanya semudah itu untuk menawarkannya, karena kita harus sama-sama mengedukasi kepada calon nasabah. Kemudahan-kemudahan untuk BP2BT dan juga bagi pengembang ini untuk cash flow-nya biar dilakukan proses lebih cepat. Selanjutnya, ya ini yang paling baru, Bapak dan Ibu sekalian, kita melakukan penyempurnaan, penyederhanaan, efisiensi yang diarahkan kepada biaya yang dibayarkan oleh calon atau nasabah KPR tidak lagi terlalu banyak materai-materainya. Ya, jadi materinya sekarang ini sudah cukup dengan 5 materai saja. Nanti Bapak dan Ibu akan kami berikan format-format baru terhadap surat-surat dokumen yang perlu dilengkapi yang bisa mengadopsi terhadap 5 materi ini. Esensinya ada penggabungan, esensinya ada penyederhanaan terhadap format-format yang sebelumnya dilakukan, ini penggabungan, sehingga ini akan lebih mempermudah, membuat lebih murah atas biaya-biaya proses yang muncul. Sehingga cukup dengan 5 materi saja, ini bisa dilakukan. Selanjutnya, ya, ekspansi kredit Bapak dan Ibu secara nasional pertumbuhannya itu turun 3,77 dalam posisi Maret. Namun demikian, KPR subsidi ini bisa menyentuh sampai dengan 9%. Ya, ada pertumbuhan di sana. Tren pertumbuhan ini akan tetap kami jaga dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan kemitraan dari Bapak dan Ibu sekalian, pengembang. Supaya tren ke depan ini bisa tumbuh terus seiring dengan banyaknya kebutuhan daripada calon-calon nasabah kita KPR yang membutuhkan rumah. Optimisme ini tetap harus dibangun bersama dengan Bank BTN, kemitraan dengan teman-teman semua pengembang, supaya pertumbuhan ini tetap terjaga ke depannya lebih baik lagi. Selanjutnya, ya, kami mengajak kepada pengembang untuk bisa menghabiskan kuota ya. Tadi Pak Direktur sudah sampaikan, optimisme kalau bisa nanti di bulan Oktober kuota ini sudah habis, terserap semua, sehingga akan muncul kuota baru ya, dengan kuota baru tentunya kapasitasnya akan lebih besar kembali, dan juga percepatan realisasi. Ini dari Direktur PPDPP juga sudah menyampaikan hal tersebut. Selanjutnya, ya, ini terima kasih sekali atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Saya tutup pantun boleh ya?
nggak mau kalah nih sekarang model pantun ya. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doni atas pemaparan pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, kita tiba pada sesi sharing session. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa akan ada 2 sesi. Yang pertama akan dibuka sesi untuk Bapak Ibu yang hadir secara langsung di sini. Ada 3 pertanyaan yang nanti akan kami buka. Kemudian kami juga membuka pertanyaan untuk Bapak Ibu yang mengikuti melalui Zoom meeting. Jadi pikirkan sekarang Bapak Ibu apa yang ingin ditanyakan dan kemudian dituliskan di kolom chat. Nanti dari panitia akan memilih 3 pertanyaan yang akan kita diskusikan di sini bersama-sama. Baik Bapak Ibu, untuk itu kita akan menyambut narasumber kita pada siang hari ini. Ada Bapak Edward Alimin Syarif, Bapak Nindianta Bambang Prasetya, Bapak Doni Dwiantoro dan juga Bapak Kurnia Muhammadi. Kami persilakan untuk bisa naik ke atas panggung. Boleh beri tepuk tangan dong Bapak Ibu biar semakin semangat untuk suasana pada siang hari ini. Jadi untuk masing-masing sesi nanti kita ada waktu 15 menit. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh nanti menyebutkan terlebih dahulu namanya, kemudian dari asosiasi atau dari PT mana, kemudian baru menyebutkan pertanyaannya. Dan begitu pula yang melalui Zoom meeting, jangan lupa mencantumkan nama, kemudian dari PT atau asosiasi mana, dan kemudian mengetikkan pertanyaannya. Baik, bisa kita mulai untuk sesi pertama ya. Untuk Bapak Ibu, di sini ada yang bertanya? Baik, boleh dibantu teman-teman panitia untuk mic-nya? Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari DPD Jawa Tengah. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ini nanti kemana saya juga tidak tahu ini. Yang pertama, sehubungan dengan informasi yang saat ini kita terima dari perkembangan di medsos ya. Sebenarnya dari akhir tahun sampai bulan April kemarin itu grafik untuk perumahan itu meningkat gitu. Jadi ini kita alami dan kita bersyukur ini. Ternyata perumahan masih bisa tumbuh, khususnya kalau saya dengan Pak Kurnia ini. Tapi dari perkembangan yang kita ikuti itu kita mendengar nih Pak, kuota ada kemungkinan bulan Agustus September habis karena tren kenaikan tadi itu cukup besar sekali. Nah ini mohon nanti dari pihak BTN itu bisa memberikan informasi. Iya. Masalahnya gitu Pak, jadi kita tuh siap-siap bangun nanti nih habis, ini kayak COVID kedua ini. Gelombang pertama belum turun, disusul gelombang kedua. Nah ini jangan sampai terjadi. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, tadi bahwa BTN melakukan ekspansi di dalam kerjasamanya, terutama dengan ABRI maupun dengan ASN. Kita tahu bahwa memang undang-undang Tapera sudah harus dijalankan ya. Nah, tadi untuk yang Tapera khususnya nih, apakah Tapera itu hanya diperuntukkan untuk MBR atau enggak? Jadi apakah yang enggak MBR itu bisa mengakses Tapera atau cuma rumah untuk MBR aja? Ini kita mohon penjelasannya dari Bapak
Doni mungkin. Saya pikir itu dulu Pak, mungkin nanti teman-teman yang lain akan memberikan pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Widi atas pertanyaannya. Baik, di sebelah sini ada yang mau bertanya? Monggo Bapak. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugiyatno dari Himbera. Mungkin yang pertama agak melenceng sedikit Pak, dari tadi yang dipaparkan, tetapi menyangkut masalah perumahan juga. Yang pertama gini, sesuai dengan PP yang baru, PP 12 tahun 2021, itu lebar kafling boleh 5. Apakah itu sudah berjalan atau sudah boleh dilakukan? Kan sebelumnya lebar kafling harus 6. Sesuai dengan PP yang 2020 nomor 20 2019 kan lebar harus 6. Sekarang PP yang 12 2001 boleh 5. Apakah itu sudah boleh dilakukan? Yang pertama. Yang kedua untuk ke CBC Pak, untuk ini urusannya dengan kredit kalau developer itu Pak. Saat ini untuk pengadaan perizinan terutama dengan pihak ketiga, terutama listrik Pak. Listrik ini dari tahun kemarin ini sulit untuk melakukan pemasangan. Salah satu alasannya adalah terkendala material atau nilai investasi yang tidak sesuai dengan yang dimohonkan oleh pengembang. Jadi saat ini contoh kami ini mengajukan listrik dari tahun Desember, baru dipasang itu bulan Mei kemarin. Alasannya adalah nilai investasi kami tidak sesuai dengan nilai BP kami tidak sesuai dengan nilai investasi. Jadi PLN akan mengumpulkan secara klaster per wilayah, jadi saya subsidi silang. Ini yang jadi kendala. Yang kedua SUJK Pak. Di rata-rata teman-teman developer ini banyak yang tidak punya SUJK. Karena SUJK biasanya dipakai oleh kontraktor. Nah, ini salah satu juga kendala juga. Akhirnya minjem seperti itu. Apakah itu bisa nantinya dikurangin untuk perizinan, untuk persyaratannya. Yang ketiga, hasil tes sumur atau air. Biasanya pada saat kami mengajukan KYG, itu proses di lapangan itu belum berjalan. Contoh, kalau misalkan kita ngebor sumur air artetis karena tidak adanya PDAM, ini kita kan harus ngebor dan perizinannya sekarang cukup panjang Pak, karena harus ke provinsi. Ini juga untuk tes airnya ini pada masih lama gitu dengan apa yang kami ajukan. Yang berikutnya adalah pel banjir. Di persyaratan KYG selalu ada pel banjir. Padahal untuk perizinan itu sudah nggak ada Pak pel banjir. Akhirnya ya wislah ke desa gitu. Tapi kan hanya apa ya? Yang penting formalitas gitu. Apakah hal-hal seperti itu nggak bisa dihilangkan gitu Pak? Karena sesuai dengan kalau kita baca PP 64 2016 sebenarnya efisiensi perizinan itu sudah cukup banyak, karena salah satunya adalah izin lokasi seharusnya sudah nggak ada. Terus izin lingkungan atau izin perhub ya, di sub dulu ada, sekarang sudah nggak ada. Itu kan banyak yang dikurangin Pak. Terus saya bisa disesuaikan dengan perizinan yang ditentukan oleh pemerintah. Gitu. Mungkin itu dari kami Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi pertanyaan. Ada dari Bapak Ibu sekalian? Atau cukup dua ini kita jawab terlebih dahulu? Kalau memang tidak ada tambahan pertanyaan, akan kami... Tadi satu lagi. Oh, baik. Titipan Pak,
Apakah CBC juga ini one obligor juga ya Pak ya? Oke, baik Pak, terima kasih. Tambahan dari Pak Sekjen Pak. Baik, kalau di sini sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami serahkan kepada Bapak-Bapak narasumber untuk dapat memberikan jawaban. Terima kasih, alhamdulillah Pak Sugi dan Pak Widi nih. Kan saya tinggal ngebagi ya Pak ya. Tapi yang pasti saya mau ngambil besaran saja kepada Bapak-Bapak dan Ibu mitra pengembang saya yang ada di Gumaya ini dan yang online. Sesuai dengan komitmen kami, isu tentang kuota itu nggak ada Pak. Kalau udah ada kuota, saya mengundurkan diri dari BTN. Loh, karena tahun 2019 saya juga merasakan gimana susahnya saya memastikan bapak-bapak untuk membangun. Lalu pas dalam pembangunan bulan Juli saya RLPC buka, di saat itu juga saya merasakan tidak ada kerjanya. Nah, dan saya juga menyadari bahwa pergerakan pertumbuhan perumahan yang menurut Bapak Widi tadi sampaikan terbukti Pak, kami meningkat untuk KPR subsidi 9% dibandingkan bulan April tahun yang lalu. Ya Pak, tahun yang lalu April itu baru mulai pandemi. Berarti turunnya 9% Pak tahun yang lalu. Karena secara bisnis kita menyadari bahwa BTN saja turun hampir 30% Pak produksi dari Bapak Ibu, dan itu adalah hasil karya Bapak Ibu yang turun. Nah, harapan saya dengan ada Tapera nanti kita juga meyakini bahwa terlalu banyak lembaga yang mengelola, kan akhirnya harus disatukan, disimplaikan juga oleh manajemen pemerintah kita tentunya. Nanti akan menginduk semuanya termasuk FLPP pun adanya di Tapera. Nah, tapi yang program Tapera yang sekarang akan jalan, kita akan fokus pada ASN dulu yang 10.000 habiskan. Itu bulan Juni Pak. Jadi makanya saya berharap kepada bapak-bapak yang masih ada stoknya sekarang, ayo kita habisin cepat di bulan Mei ini, jangan sampai SP3 kami expired. Itu mungkin pengantar saya secara besarannya. Tadi ada yang mengarah ke Pak Doni ya Pak ya. Saya persilakan Pak Doni. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, menambahkan apa yang sudah disampaikan kepada Pak Kanwil tadi. Jadi untuk yang Tapera kita dapat kuota itu 11.000 Bapak. Jadi skema Tapera ini kita peroleh perjanjian kerjasamanya di Bank BTN dengan Tapera itu sebanyak 11.000. Adapun untuk prioritasnya tapi seperti disampaikan oleh Pak Kanwil memang ASN dan utamanya memang untuk MBR Bapak. Namun demikian model kriterianya penetapan terhadap tingkat suku bunganya ini berbeda-beda. Karena mereka ASN ini ada yang gajinya 5 juta, ada yang 7 juta, ada juga yang kalau tidak salah sampai dengan 8 juta. Ini penetapan terhadap tarif suku bunganya beda-beda Pak. Saya ambil catatan sebentar. Kalau untuk yang gajinya sampai dengan 4 juta itu suku bunganya 5%. Ya. Skema pertama itu adalah gaji sampai dengan 4 juta itu 5% dan fix bisa sampai dengan 30 tahun. Kemudian yang kedua gaji 4 sampai dengan 6 juta itu suku bunganya 6%. Ini bisa sampai dengan jangka waktu 20 tahun ya. Kemudian yang gajinya 6 sampai 8 juta itu tingkat suku bunganya 7%. Nah, ini jadi yang membedakan dengan Tapera tersebut adalah model terhadap banyaknya gaji yang mereka terima. Itu mungkin sedikit penjelasan yang bisa saya tambahkan. Kalau yang pertama tadi kuota sudah disampaikan, Tapera sudah saya sampaikan. Mungkin itu yang bisa, ada lagi yang belum untuk yang perizinan ya. Perizinan ini khususnya untuk air dan pil banjir ya.
kita tentunya menyesuaikan terhadap kondisi yang ada di lapangan. Masing-masing daerah ada yang mewajibkan untuk terbitnya pil banjir, tapi ada juga yang tidak, karena melihat situasional dari lokasi di mana perumahan tersebut berada. Dan ini penting untuk Bapak dan Ibu ketahui bersama, kalau memang daerahnya sudah dekat-dekat dengan Pantura yang sebelah paling utara, ya kemungkinan besar bisa dilakukan atau dihindari untuk daerah-daerah tersebut, karena tidak hanya untuk daerah yang resapannya kurang, kemudian lebih ke utara lagi itu lebih banyak karena lautnya, ropnya. Nah tentunya ini akan lebih dihindari untuk daerah sana. Kemudian untuk yang lain, SUJK yang selama ini kita laksanakan, memang SUJK yang dimiliki adalah kepada mereka yang melakukan pembangunan rumah tersebut. Kalau memang pelaksanaan kegiatannya dilakukan oleh subkonnya dari Bapak dan Ibu sekalian, sudah merupakan kewajiban bahwa subkon tersebut juga harus memiliki SUJK. SUJK ini adalah semacam sertifikasi yang harus dimiliki oleh subkon tersebut, yang bisa memastikan kualitas terhadap bangunan Bapak Ibu yang dibangun. Jadi mohon maaf sekali, nggak bisa tukang-tukang biasa yang bangun rumah jadi sih jadi Pak, cuman kualitasnya yang tidak bisa diyakini, jumlah kekuatan pengecoran besi dan lain sebagainya yang menopang kualitas terhadap rumah tersebut tentunya menjadi concern kita bersama. Kami tidak menginginkan bahwa nanti adanya kerusakan-kerusakan di kemudian hari yang jangka waktunya lebih singkat, sehingga akhirnya muncul komplain-komplain dari nasabah. Tentunya kita sama-sama menjaga untuk hal tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk yang listrik PLN, rasanya nanti akan coba kita bahas kembali. Memang diperlukan, Pak Kanwil, izin Pak Kanwil, nanti ketemu juga dengan kepala PLN di sini, Pak Doni namanya Pak. Sudah kita jadwalkan juga untuk bisa diskusi lebih lanjut lah. Kita membawa aspirasi dari teman-teman asosiasi agar untuk pembangunan rumah-rumah subsidi ini juga menjadi prioritas. Tidak hanya yang non subsidi yang jadi prioritas, tapi justru inilah harus kita bantu bersama. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Untuk lebihnya silakan. Terima kasih Pak Doni. Nanti bagian perizinan saya lebih cenderung nanti diperkuat sama Pak Bambang. Tapi yang pasti Pak Kurnia juga pasti punya aturan ya Pak. Jangan-jangan harus punya sertifikasi pesantren atau enggak Pak? Persilakan. Baik, makasih Pak Kanwil. Saya sedikit menambahkan aja apa yang disampaikan atau ditanyakan oleh Pak Widi dan teman-teman pengembang, mungkin semuanya di RE, Impera, Aversi. Jadi kaitan kuota memang saat ini yang menjadi isu itu sudah lewat Pak Widi. Jadi kalau boleh saya sampaikan, total baik kuota FLPP ada 80.000, terus kemudian Tapra ada 11.000 dan BP2PT ada 10.000. Mungkin saya tadi masalah FLPP, masalah kuota itu sudah dijelaskan oleh Pak Doni. Saya mungkin mau menjelaskan tentang masalah BP2PT. BP2PT ini kebetulan saya adalah pelaku waktu saya di Tegal, dan pada saat itu memang menjadi paranoid nih, teman-teman developer ini paranoid terhadap proses pencairan yang 40 juta. Ya, jadi untuk saat ini sudah tidak lagi Pak. Jadi BP2PT itu makanya tadi Pak Kanwil menyampaikan, Pak Doni menyampaikan, tolong dong BP2PT juga harus dijual, karena saat ini proses BP2PT terhadap yang 40 juta itu sudah langsung cair pada saat yang sama. Artinya sudah tidak ada isu lagi. Jadi makanya silakan dijual Pak BP2PT, karena menurut saya BP2PT ini apa ya, bantuannya sampai dengan 40 juta dan kemudian menurut saya cukup menarik ya. Jadi contoh kalau misalkan ngambil jangka waktu 10 tahun, memang dari hasil statistik survei itu rata-rata debitur atau nasabah paling banyak ngambilnya di range sampai dengan 15 tahun, 20 tahun jarak. 10 tahun dan 15 tahun itu menduduki posisi yang
yang paling tertinggi adalah di angka 10 tahun. Artinya kalau jangka waktu maksimal 10 tahun, 1 sampai tahun ketiga itu di angka 1,4 dan tahun keempat sampai dengan lunas adalah di angka 1,5. Jadi mungkin saya sampaikan ke Bapak-Bapak Ibu pengembang, kalau di Tegal dulu saya masih Tegal dengan Pak Edi juga ya, jadi PP2PT sangat direspon. Jadi harapan saya adalah mudah-mudahan dengan penambahan kuota dari Tapera, PP2PT dan FLPP mudah-mudahan bisa diambil dieksekusi di bulan Mei, dan ya harapan saya sih bulan Mei ya Pak ya. Mungkin itu tambahan dari saya. Kalau yang masalah SUJK dan segala satu nanti Pak Kanwil yang akan menjelaskan. Terima kasih. Ya, biar agak tenang Bos, kalau udah ke CBC kayaknya agak berat. Jadi saya kasih pantun nih sebentar. Lebaran jangan lupa maaf-maafan. Selalu ingatlah protokol kesehatan. Selamat Idul Fitri kami sampaikan. KPR subsidi tetaplah di BTN. Ya. Silakan Pak. Kayaknya agak tegang soalnya. Oke, makasih Pak. Tadi pertanyaan tentang CBC ya Pak, tentang listrik, terus kemudian one obligor, SUJK segala ya Pak ya. Jadi sebenarnya kalau sekarang ini persyaratannya masih tetap sama Pak, jadi belum berubah gitu. Jadi semua persyaratan itu tetap harus dipenuhi. Termasuk juga one obligor karena tercatat di SLIK OJK ya Pak, jadi tetap harus ada, dipersyaratkan. Namun demikian Pak, saya sudah beberapa hari ketemu sama developer ya, terus kemudian baik di Jogja, di Semarang atau beberapa developer dari tempat lain, banyak diskusi lah sama beberapa pengalaman tersebut. Memang ada beberapa keunikan daerah yang memang harus kita jadikan aspirasi buat pertimbangan pengambilan keputusan nanti di kantor pusat Pak. Jadi ada beberapa keunikan, jadi termasuk mungkin nanti itu listrik juga gak hanya Bapak yang ini yang mengeluhkan, ada beberapa pengembang juga yang mengeluhkan pengadaan material listrik itu juga terkendala, terutama di daerah Jawa Tengah gitu ya. Itu juga Pak, nanti sekarang ini terus terang ketentuannya belum berubah. Yang sudah berubah itu ketentuan tentang proses bisnisnya saja Pak, sementara ini. Nah, mudah-mudahan sih segera Pak ininya ya, karena sedang dibahas untuk terkait dengan ketentuan produknya, itu mungkin mudah-mudahan sih banyak yang bisa diakomodir terkait dengan ketentuan dan kondisi daerah tertentu Pak, itu bisa diakomodir dalam ketentuan tersebut. Mudah-mudahan sih begitu Pak. Jadi harapan saya juga Bapak, seperti harapan Bapak Ibu semua, jadi ketentuan di daerah juga harus diakomodir itu ya Pak ya. Jadi harus yang menurut saya harus ada kompromi terhadap ketentuan, tidak melihat dalam satu wilayah nasional. Gitu sih Pak. Jadi itu mungkin yang baru saya bisa berikan jawaban. Next mungkin kalau ada sudah ini kita sampaikan kemudian. Terus kemudian SUJK, sebenarnya sekarang ini kalau menurut peraturan pemerintah itu sudah tidak perlu lagi SUJK Pak. Jadi ada OSS ya, saya lupa istilahnya OSS. Cukup itu saja, hanya perlu ditambahkan dengan sertifikasi untuk kompetensi saja Pak. Gitu ya. Itu sih. Itu kalau aturan terbaru seperti itu sih ininya Pak. Itu mungkin itu dari saya Pak. Terima kasih Pak Nidya Bambang. Moga-moga sedikit memberikan jawaban dulu Pak. Jadi CBC ini baru 3 minggu lah ya di tempat kami, dan kami pun lagi yakinkan bahwa proses kredit kami harus lebih simpel, memenuhi harapan bapak-bapak semua, dengan waktu SLA yang tepat, dan juga bisa menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan daerah. Karena pada prinsipnya saya setuju dengan Pak Sugi, Pak Widi, juga Pak Soeharto, juga Pak Sartono, juga teman-teman pengembang yang offline maupun yang online di sini. Kalau saja kebijakan daerah itu kaku, saya merasakan di wilayah Jawa Tengah masih banyak Pak daerah-daerah yang ternyata perizinannya sangat kaku, sehingga pertumbuhannya agak lambat Pak.
Jadi kalau saya kemarin duduk-duduk di Magelang, daerah itu udah nyebutin, ini Pak sulit, ini sulit, ini sulit. Jadi saya bingung gitu. Ini daerah yang paling dekat dengan pusat pemerintahan, aturannya lebih cepat. Sementara di daerah-daerah lain perizinan itu udah sangat simpel. Kaitan dengan tadi muka 5 ya Pak ya, dan 6. Saya pikir memang dengan kebijakan baru ini mungkin kebijakan pasti kami akan ikuti Pak. Tapi kalau menyarankan 5 itu sempit Pak. Kalau punya rumah 5 itu berarti tanahnya 60 itu benar-benar 2,5 seingat saya. Tapi kalau 6 itu akan berpengaruh enak gitu untuk posisi carport dan juga ruang tamu. Jadi mungkin kebijakan ini dimudahkan karena apa? Rumah-rumah yang di Jakarta itu juga nggak perlu aturan sebenarnya Pak. Karena saya pernah mengasih muka 4, tapi tidak subsidi karena tidak diatur. Jadi seperti itu Pak Sugi yang kami lakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya berharap Bapak Ibu jangan khawatir dengan kuota. Saking cintanya saya sama teman-teman untuk KPR subsidi ini di wilayah 6. Saya kembali ingin sampaikan pantun yang mengena di wilayah saya ini. Membeli batik di Pekalongan, singgah di Solo untuk beli serabi. Selamat Idul Fitri kami ucapkan. Dengan hati yang suci bersama BTN kita tingkatkan KPR subsidi. Terima kasih. Baik, untuk yang di sini ada satu lagi pertanyaan. Baik, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Edward Datim. Perkenalkan, saya Pak Sam dari DPD Apersi Jateng DIY. Saya hanya ingin konfirmasi aja dengan teman-teman dari BTN Kanwil 6 bahwa saat ini mungkin nanti bisa disesuaikan atau di-upgrade dengan sistem teman-teman di BTN juga ya. Jadi saat ini per Senin kemarin pemerintah sedang melatih Pak. Jadi 3.000 tenaga ahli manajemen konstruksi sekelas SKT. Jadi di situ nanti akan terbit sertifikasi masing-masing. Yang kita kirim semua staf-staf teknik kita. Jadi kemungkinan ke depan nanti masing-masing PT mempunyai satu staf teknik yang bersertifikasi TA 025. Jadi bukan SKA tapi SKT, tenaga terampil. Mungkin bisa di-upgrade. Kalau dari Mas Giatno tadi perlu SUJK, perlu EJK. Dengan kita sudah mempunyai sertifikasi seperti itu, apakah tidak lebih baik di-upgrade aja di sistem itu? Karena memang ini yang melatih pemerintah, yang mengeluarkan sertifikat Dirjen Bina Konstruksi. Kayaknya sih sudah bisa sangat dipercaya gitu Pak Edward. Gitu. Mungkin dari saya cukup itu dulu, sinkronisasi informasi aja. Sepertinya mulai Juni sertifikat sudah diturunkan semuanya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nambah satu pertanyaan dari Pak Eko, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eko dari DPW Apernas Jawa Tengah. Mohon izin Pak Kakanwil, Pak Wakil. Kabar pertama sebenarnya pasti teman-teman developer dan teman-teman asosiasi sudah gembira dengan tadi Pak Kakanwil bilang kalau kuota aman Pak. Setidaknya kami pulang itu nanti malam tidurnya gitu. Jadi tidak ada masalah untuk kuota karena dari kemarin itu berita yang dihoaxkan itu kuota habis itu di bulan Agustus Pak. Dan malah kabar terakhir adalah setelah lebaran ini, sebelum kemarin lebaran, bahwa kuota FLPP mau ditarik, BP2BT yang akan dijualkan gitu. Otomatis itu membuat kita galau. Cuman alhamdulillah sampai hari ini kami sendiri masih bisa akad di kuota FLPP. Mudah-mudahan kedepannya lancar, tidak ada halangan, tidak ada kendala. Pertanyaan saya mungkin lebih ke CBC Pak Kakan. Jadi karena ini proses yang baru, jadi mungkin harus banyak adaptasi.
Kemarin kami sempat ngobrol dengan Pak Bambang pas kebetulan ke kantor. Memang di situ masih gambaran umum Pak, belum spesifik. Tadi disampaikan oleh Pak Doni di presentasi itu ada kelonggaran kebijakan di KPR Pak. Tadi boleh PPJB kalau itu masih induk, dan IMB bukti bayar saja. Nah ini kan berbanding terbalik dengan persyaratan di KYG KPL, karena terakhir kami akad KYG KPL harus HGB induk Pak, dan IMB sudah terbit dan saya harus setorkan. Otomatis ini tidak bisa berjalan bersamaan. Nah ini kira-kira kebijakannya ke depan seperti apa supaya nanti kami bisa jalan semuanya. KPR saya bisa jalan bisa akad, dan saya juga bisa cair di KPL sama KYG-nya karena ini saling berkaitan gitu. Terus yang kedua, karena CBC ini menaungi proses KPL KYG se-Jawa Tengah dan DIY, otomatis semua berproses ke Semarang. Untuk tempat akad misalkan ada KYG KPL, apakah boleh di cabang masing-masing Pak? Karena kalau ke Semarang kan mungkin yang Banyumas, Tegal itu kan lumayan jauh Pak. Jadi mungkin itu nanti disampaikan sekalian seperti apa prosesnya. Terus yang ketiga terkait dengan BP2BT. Sebenarnya BP2BT ini menarik Pak, cuman kalah pamor dengan program FLPP. Kalau dilempar sekarang, otomatis masyarakat belum familiar dengan BP2BT. Jadi saya yakin serapannya juga tidak maksimal. Mungkin nanti kami asosiasi juga sepakat dengan BTN bagaimana caranya meningkatkan penjualan BP2BT ini supaya serapan ke depan lebih besar lagi, karena 2020-2019 kuota BP2BT ini bisa dikatakan belum terpakai maksimal. Harapannya di 2021 ini bisa serapannya bisa naik dan bisa dirasakan oleh masyarakat gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih untuk acaranya BTN Kanwil 6 ini. Kita semua bisa berjumpa, bisa sharing, dan mudah-mudahan membawa kebaikan bersama untuk KPR FLPP ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak. Langsung aja. Makasih banyak Mbak Niken. Jadi Pak Sam, makasih banyak tadi informasi. Pasti kami pun memahami itu dan akan menyesuaikan untuk standarisasi dan sertifikasi kaitan dengan konstruksi dari masing-masing. Memang yang kita khawatirkan kan akhirnya justru pengembang yang disertifikasi, itu yang paling takut nanti. Tapi kan ini udah ada apa Pak, SIKA Asep segala macam itu sebenarnya udah sertifikasi sebenarnya untuk Bapak-bapak. Jadi makasih banyak informasinya. Khusus pada Pak Eko tadi, satu pertanyaan besar untuk CBC yang nanti dijawab oleh Pak Bambang. Cuman sebelum menjawab itu saya juga meyakini Pak, saya declare aja Pak, saya punya kuota itu 7.000. Tapi sampai hari ini baru realisasi 1.800 dan SP3K saya punya 1.100, belum ada yang akad lagi di bulan ini. Ini jadi movement saya atau jadi semangat saya mempertanyakan sebenarnya, apakah kita masih pakai pola menunggu SP3K atau kita ready stop? Karena kalau menunggu SP3K dulu keluar itu Pak Fajar sama Bu Cucu itu saya kejar-kejar Pak. Bahkan di bulan ini setengah berkas baru kami terima dari bulan April. Nah yang bulan April masuk belum semuanya akad. Bahkan saya kalau cek lagi bulan Maret belum semuanya akad. Ini kan sayang kuota ini kalau kita kasihkan ke wilayah lain. Nah, oleh karena itu saya masih meyakini kuota saya masih lebar. Nah kebijakan-kebijakan yang timbul di luar, yang pemilik uang ini yang kita khawatirkan Pak, tiba-tiba tidak terpakai, benar-benar dimanfaatkan oleh pandemi Pak. Benar ini saya menggambarin ke Bapak-bapak. Padahal industri perumahan ini sudah di statementkan bahwa ini jadi industri yang akan hidup selama-lamanya karena 174 industri ikutan ada di dalamnya. Ya saya sangat mengharapkan dan menghimbau kepada bapak-bapak mitra saya melalui kepengurusan bapak-bapak mengajak benar kepada teman-teman yang ada di Zoom juga
untuk segera akadkan kalau memang ada. Kalau expired Pak, ngulang balik. Saya ngasih tahu Bapak ngulang balik kalau di BTN 3 bulan itu. Jadi harapan saya ini menjadi perhatian kepada Bapak-bapak semua agar kuota ini kita habiskan kalau perlu, makin cepat makin baik. Pas pertanyaan Bapak, kuotanya kurang? Tidak. Kita ambil kuota orang yang banyak. 150.000 itu cukup banyak akhir saya. Ya, saya persilakan Pak Bambang. Makasih Pak Eko. Jadi untuk tadi seperti persyaratan ya Pak, jadi seperti saya sampaikan itu masih belum berubah Bapak. Jadi untuk sertifikat IMB kita memang belum ada perubahan ketentuan tentang itu, perihal itu. Nah terkait dengan nanti apa ya, ini IMB dalam proses sudah bisa akad ya Pak ya untuk KPR-nya. Nah seharusnya juga nanti pastinya nanti ada ketentuan juga tentang itu Pak sih. Gitu saya yakin sih biasanya seperti itu Pak. Gitu harusnya sih biasanya malah yang komersial dulu keluar peraturannya, tapi ini malah justru yang konsumer dulu malah keluar. Gitu tapi nanti kita informasikan deh Pak yang itu ya. Gitu. Nah terus kemudian boleh akad di kantor cabang masing-masing. Ya memang akadnya di kantor cabang masing-masing Pak, tetap seperti itu Pak. Jadi bukan kami yang mengakadkan, tapi nanti di kantor cabang masing-masing, gitu ya. Sementara ini belum bisa pilih ya Bapak, mau di kantor cabang mana, nanti yang menunjuk kami, gitu kantor cabang mana. Jadi walaupun nanti ada beberapa diskusi sama pengembang, tapi yang menentukan kami Pak, gitu ya. Gitu, tapi tetap di kantor cabang masing-masing Pak untuk akadnya. Rekeningnya juga di kantor cabang masing-masing Pak, tercatat di situ, jadi tidak tercatat di kami. Jadi nanti tetap berhubungan dengan kantor cabang masing-masing. Itu sih Pak mungkin jawaban dari kami Pak. Terima kasih Pak Bambang. Mungkin tersampaikan ya Pak Eko ya. Jadi CBC nanti hanya sebagai proses bisnis sama dengan RLPC, pengikatannya tetap di masing-masing cabang yang Bapak masukkan. Terus tadi kebijakan yang ada, insya Allah kami konsolidasikan Pak. Tadi Pak Herwandi kan direktur kredit juga semuanya, jadi nggak mungkin ada tersampaikan yang berbeda. Dan saya juga meyakini bahwa kebijakan yang diberikan oleh divisi Pak Penta di sini di subsidi itu mengacu juga dengan apa yang dilakukan oleh komersial di bawah Bu Astuti. Mungkin itu ya Pak Bambangnya kita pastikan. Dan kalau memang ada statement-statement apa, justru saya ingin terbuka sama Bapak-bapak. Tadi seperti masukan Bapak-bapak itu kami terima Pak. Karena kami juga ingin menggerakkan dan kami sudah memberikan beberapa kebijakan-kebijakan kepada teman-teman kami secara case per case. Jadi Bapak nggak usah khawatir. Kami itu ingin semuanya maju bersama kami. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi untuk sesi sharing session di tahap yang pertama ini. Dan kita akan memasuki untuk sesi tanya jawab melalui kolom chat yang ada di Zoom meeting. Kami sudah memilih 3 pertanyaan. Kami bacakan satu persatu ya Bapak. Baik, untuk pertanyaan pertama ini dari PT Karisma Agung Sentosa. Pertanyaannya adalah, untuk info dari Bapak Herwandi bahwa kebijakan untuk pembebasan tanah untuk rumah komersil sudah bisa dibiayai. Apakah untuk di Kanwil 6 sudah bisa dibiayai? Jadi pembebasan. Jadi mungkin bisa langsung saya jawab ya. Jadi di ketentuannya itu sebenarnya ketentuan PUPR-nya untuk pembebasan tanah itu tidak mengacu pada subsidi dan non subsidi. Jadi yang boleh diberikan untuk pembebasan lahan itu adalah untuk kredit untuk pembangunan rumah sederhana. Nah, rumah sederhana itu ada ketentuannya, spesifikasinya seperti apa. Ya, luas tanah berapa, luas bangunan berapa, spesifikasinya seperti apa, itu ada di situ. Jadi bahwa pemberian kredit pembebasan lahan itu boleh diberikan kepada kredit non subsidi. Jadi dengan kriteria bahwa rumah itu rumah sederhana, gitu Pak. Ya, terima kasih. Mengacu pada rumah kredit sederhana, jadi bukan pada non subsidi atau subsidi.
Ya, sekedar nambahin juga dari siapa tadi? Ibu Bapak ya? PT Karisma Agung Sentosa. PT Karisma Agung. Ini pertanyaan, ingat saya ditanyain sama Pak Suhartono dulu berapa kali di BTN tuh udah di wilayah 6 udah ngasih kredit KPL untuk non subsidi atau enggak gitu. Jadi tadi ditambahkan lagi sama Pak Bambang, saya ikut juga sharing. Sebenarnya ini kebijakan dari PBI ya, Peraturan Bank Indonesia dari dulu, bahwa pembiayaan itu kafling siap bangun itu bisa diberikan untuk luas tanah rumah seluas maksimal 200. Nah, sekarang tinggal kita melihat kelayakannya saja, apakah rumah yang harga jualnya mau berapa yang kita biayai. Nah, otomatis karena ini terkait dengan rumah sederhana, ya kami melihat kalau dulu gampang Pak, kami punya paket A1, A2. Ini saya mengasumsikan A1, A2, B1, B2 gitu kan. Kalau sekarang itu gampang aja Pak ngelihatnya. Yang bunga 5, bunga 7. Nah, jadi seperti Patriot, apalagi rumah apa KPR apa Sejahtera ya. KPR Sejahtera itu memungkinkan, tapi kalau udah bunga komersial sekali berarti kami bukan rumah sederhana lagi. Kesannya seperti itu Pak. Nanti kalau gitu nanti yang mau bangun real estate kan tanahnya kurang dari 200 Pak. Dia bilang rumah sederhana juga, tapi udah nggak memungkinkan ketebian karena kemampuannya. Mungkin itu jawabannya sementara. Baik, kemudian untuk pertanyaan yang kedua dari PT Maris Bangun Nusantara atas nama Ibu Vita. Kami sangat menyambut baik atas adanya unit baru di Kanwil 6 yaitu CBC yang tujuannya mengefisiensi proses yang ada di commercial unit. Tapi pada prakteknya yang kami rasakan sebagai pengembang dengan perputaran penjualan unit yang cepat, adanya CBC justru menjadi memperpanjang proses kami, baik dari pencairan KPR dengan potong pokok, proses tebus tunai, ataupun pencairan prestasi. Mohon pencerahannya untuk Bapak-Bapak pimpinan unit CBC atas kendala yang kami alami. Yang kami rasakan saat ini adalah komunikasi antara cabang dengan CBC mungkin bisa lebih diperbaiki dan mohon dipertegas lagi untuk SLA pencairan KPR, tebus tunai, dan pencairan prestasi supaya kami bisa mengatur cash flow. Terima kasih Ibu Tika ini. Vita Pak. Oh Bu Vita, kok jadi Tika, mohon maaf. Ini mumpung di sini juga, saya tadi bicara banyak juga sama Pak Bambang karena Bapak-bapak, Ibu, mitra pengembang bersama asosiasi sini adalah mitra kerja saya yang bisa membangun saya untuk lebih baik. Nah, kuncinya hanya di kita itu komitmen ke Bapak Ibu adalah SLA. Bagi saya adalah mengkoordinasikan tadi, mengkomunikasikan. Lalu ada salah satu yang mungkin masih saya kejar itu kaitan dengan keluarnya terbit surat roya. Kalau pencairan tadi saya ngobrol-ngobrol bisa H+1. Surat roya H+5, wah lama banget saya bilang kan. Nah, aturannya ini yang saya tadi udah ajak bicara Pak Bambang, Bu Riana di Kanwil, saya akan coba smoothkan dalam artian moga-moga roya itu tetap jalan di cabang saja karena yang menandatangani dan pemeriksaan ada di wilayah kerja cabang. Kalau Pak Bambang nanti ngeluarin surat roya dikirim ekspedisi belum tentu nyampe karena hilang. Jadi saya minimalisasi dengan cara seperti itu, tapi mohon menunggu Bu Vita karena saya harus yakinkan ini menjadi satu perubahan flow kerja di kami agar CBC benar bermanfaat. Terima kasih Bu Vita. Baik. Boleh saya tambahkan? Ya, jadi, silakan Pak. Bu Vita, Maris emang di ingatan saya itu banyak benar, hampir tiap hari ada surat tentang Maris. Jadi ada tentang pencairan, tentang potong pokok, tentang penebusan sertifikat, tentang surat roya, termasuk paling banyak, mungkin paling banyak kalau untuk Maris. Saat ini ya sampai dengan kemarin sebelum Lebaran, bahkan hari ini juga ada. Saya ingat saya. Nah, terus terang kami juga mohon maaf Bapak Ibu ya, selama ini kami masih mencari bentuk terus terang, jadi cari bentuk yang terbaik itu seperti apa supaya untuk jadi pelayanan kemarin yang untuk yang lebih baik gitu ya. Jadi ini terus kita evaluasi Bu, jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat
ada beberapa hal yang selama masa transisi ini kita bisa lakukan perbaikan secepatnya. Itu mungkin dari kami, mungkin tadi sudah disampaikan sama Pak Edward salah satu evaluasi, mungkin itu yang nanti kami lakukan. Itu jadi sekali lagi mohon maaf untuk PT Maris ya atas ketidaknyamanan. Mudah-mudahan ke depan dalam beberapa hari ini kita sudah bisa lakukan perbaikan. Itu sih mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan yang sudah diberikan. Ini adalah akhir dari sesi diskusi kita pada sore hari ini. Apabila memang nanti ada pertanyaan yang belum tersampaikan atau ada yang memang masih belum puas, nanti bisa dibicarakan di luar dari forum ini. Baik, Bapak Ibu, demikianlah acara dari Halal Bihalal Bank BTN Kantor Wilayah 6 beserta dengan mitra pengembang. Semoga dengan adanya acara ini, jalinan silaturahmi kita juga semakin baik, komunikasi semakin baik, sehingga kerjasama kita juga semakin lancar. Dan untuk mengakhiri Halal Bihalal ini, kita akan mengabadikan untuk foto bersama terlebih dahulu. Kami minta bantuan dari teman-teman panitia untuk bisa mengarahkan. Mbak Niken, satu yes, dong. Ya Pak. Saya nyebutin Pekalongan Solo, kenapa ya hari ini saya dikasih Solo terus ya Pak ya? Ini pantun Solo semua loh Pak. Ada yang dari Wonogiri enggak Pak? Enggak, ini di Wonogiri ada mie ayam ya? Katanya gini Pak, beli mie ayam di Wonogiri rasanya mantap, jangan dimakan sendiri. Sekali lagi kami sampaikan selamat Idul Fitri, dengan hati yang suci bersama BTN kita tingkatkan kembali KPR subsidi. Terima kasih. Luar biasa penutup yang mantap dari Pak Edward. Baik, mari Bapak Ibu kita akan mengabadikan sesi Halal Bihalal pada sore hari ini. Monggo. Kami mengucapkan terima kasih juga untuk peserta yang sudah bergabung melalui Zoom meeting pada hari ini. Meskipun tidak bisa bertemu secara langsung, semoga tetap menjadi sarana kita untuk bersilaturahmi di bulan Ramadan ini. Monggo silahkan yang ada di ballroom untuk segera bergabung ke depan. Ya, dengan gaya RO6.
Baik, demikianlah acara Halal Bihalal Bank BTN Kantor Wilayah 6 beserta dengan mitra pengembang BTN. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Sampai bertemu di sesi selanjutnya ataupun di forum-forum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.